Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, marilah kita sejenak merenung ya untuk membuat hati kita lembut, untuk membuat hati kita bisa menangis, untuk membuat doa-doa kita mudah terkabulkan, ya, untuk membuat sesuatunya lebih baik. Mari kita sama-sama ya menundukkan kepala, kalau ada di depan meja tundukkan ke meja. Kalau tidak ada, tundukkan kepala, tutup mata, dan bayangkan apa yang saya sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita membayangkan, merenungkan puluhan tahun yang lalu. Ada gadis, ada pemuda. Mereka sebagaimana kita punya cita-cita besar, punya cita-cita mulia. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ternyata pemuda dan gadis itu bertemu, punya cita-cita yang sama, yaitu bagaimana mereka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya mereka sepakat untuk menjalani hidup bersama dengan jalan pernikahan yang kebetulan direstui kedua orang tuanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua, mereka punya cita-cita yang besar. Di antara yang utama adalah mendapatkan anak yang soleh, anak yang solehah, yang mereka yakin akan bahagia dengan kedatangan, dengan kelahiran anaknya itu. Waktu berganti waktu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, akhirnya hamil. Alhamdulillah, semua bahagia. Dan si calon ibu ini yang tidak biasa sebelumnya banyak terbangunkan karena ada janin di dalamnya. Dia tidak sedikit pun mengeluh, tidak sedikit pun mengadu, karena di dalam pikirannya nanti akan ada anak yang akan membahagiakan, yang akan menghiburnya. Juga suami giat mencari nafkah demi menghidupi si ibu dengan janin yang ada di dalamnya. Bulan berganti bulan. Jatuhlah pada bulan ke-9, 10 hari. Antara hidup dan mati, ibu ini melahirkan. Sakit yang sangat luar biasa. Menjerit-jerit. Sang calon ayah pun berdoa
sholat, bergerak ke sana kemari, tidak tahan mendengar rintihan sakit istrinya. Namun pada akhirnya lahirlah seorang bayi mungil, cantik, cakep. Itulah kita, ternyata itulah kita, Bapak Ibu. Itulah kita yang ditunggu-tunggu selama ini oleh ibu bapak kita. Dan ibu saat itu seolah-olah tidak merasakan sakit karena bahagia yang luar biasa. Padahal sebelumnya sudah sakit berdarah-darah. Demikian ayah kita yang begitu cemas, tidak tahu apa yang diperbuat. Hilang rasa cemasnya, begitu bahagia karena mengharap dan karena yakin kita akan menjadi permatanya. Kita akan pasti membahagiakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita hidup terus berlanjut. Ayah ibu kita yang selalu tidurnya nyenyak dari malam hingga pagi hari, ketika kita masih bayi, masih menyusui, maka hampir tiap jam, bahkan setengah jam, mereka bangun. Lelah, mereka sangat lelah sebenarnya, tapi itu tidak berasa. Karena apa? Karena gembira dengan keadaan, dengan adanya kita terlahir di dunia ini. Jadi harapan mereka untuk bisa memperbaiki hidup ke depannya. Bapak Ibu, bulan berbulan berganti, tahun-tahun berganti. Akhirnya tiba masanya kita usia sekolah. Bapak Ibu kita, mungkin di antara kita banyak yang tidak mampu. Tapi mereka tak peduli. Mereka berusaha bagaimana anaknya bisa berhasil dengan cara mengikuti pendidikan yang baik. Akhirnya alhamdulillah kita bisa sekolah, mungkin TK, mungkin SD. Terus kita begitu berbahagianya sekolah. Kita tidak tahu bagaimana ayah kita mencari nafkah. Kita tidak tahu bagaimana ayah kita mencari uang. Kita tidak pernah tahu bagaimana capeknya ibu kita mengurus kita. Sampai akhirnya setelah SD pun, ya, orang tua kita dan kita sendiri ingin melanjutkan sekolah sampai SMP atau mungkin sanawiyah, sampai SMA atau mungkin aliyah, atau mungkin kejuruan. Sementara banyak dari kita, orang tua kita, Bapak Ibu, jangankan untuk sekolah biaya, untuk makan pun mereka berat sekali. Tapi demi masa depan kita, mereka terus berupaya. Sampai akhirnya kita pun lulus SMK, SMA. Mungkin sebagian dari kita zaman-zaman dahulu begitu gembira dengan kelulusan kita di sekolah, sampai dicoret-coret baju kita, tanda tangan, spidol semua. Sementara kita tidak tahu betapa susahnya ayah kita membeli baju itu, membeli pakaian seragam itu. Tapi kita tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu. Yang penting kita bahagia. Bapak Ibu, terus demikian mungkin di antara kita ada yang tidak lanjut sekolah, cari kerja. Ada yang mungkin kuliah. Tapi tetap Bapak Ibu, terbayang di kelopak mata kita
Tetap saja orang tua kesulitan dengan kita, sementara kita tidak merasa sama sekali. Saudara, Bapak, Ibu, bayangkan di kelopak mata kita, orang tua kita, syukur kalau saat ini masih ada. Syukur kalau saat ini masih ada, maka segeralah mohon ampun, segeralah mohon maaf, segeralah berbuat kebaikan, senangkan kedua orang tua. Mungkin di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara, sudah tiada orang tua kita. Apakah ibu kita? Atau apakah orang ayah kita? Atau mungkin kedua-duanya? Sungguh, penyesalan yang teramat berat, teramat besar, tak akan mungkin ketemu lagi selama di dunia ini, saudara, Bapak, Ibu. Maka berbahagialah kepada kita yang masih ada ayah ibu. Segera mohon maaf, segera mohon ampun, karena orang tua kita, Bapak, Ibu, adalah kunci kebahagiaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan di kelopak mata kita, apakah sudah terjadi ataupun belum terjadi saat-saat pertemuan terakhir kita dengan ayah ibu kita. Mereka sebenarnya sudah sakit lama, tapi tidak pernah mengeluh kepada kita, sebagaimana kita banyak mengeluh kepada ayah ibu kita. Kadang suatu saat kita datang berniat silaturahmi, padahal ayah atau ibu kita sakit. Kita baru sadar, ternyata pas buka selimutnya, kakinya sudah luka, mungkin sudah diamputasi. Tidak pernah berikan kabar kepada kita, karena tidak mau kita susah. Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan di kelopak mata kita, ayah ibu kita, saat-saat terakhir kita. Bayangkan, seandainya tak sanggup membayangkan orang tua kita, mungkin inilah hidup kita begitu susah, bermasalah, masalah sakit, masalah keuangan, masalah apa saja, dan pasti akan masalah apabila mengecewakan orang tua. Saat-saat terakhir, orang tua kita menghembuskan nafas terakhir. Belum tentu ada kita di depannya. Belum tentu kita mengurus. Tapi itulah memang saat-saat terakhir. Kalaupun kita lihat dan saksikan, itulah saat-saat terakhir kita melihat ayah dan ibu kita hidup. Dan tak akan pernah berjumpa lagi selamanya di dunia ini, Bapak, Ibu. Harta yang paling berharga bagi kita, tapi hanya kita sia-siakan. Beruntung masih ada Bapak, Ibu. Segera temui, segera cium tangannya. Kalau perlu basuh kedua kakinya, mohon ampun, mohon maaf. Dan bertekad bagaimana bisa membahagiakan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini ayah ibu kita, sebagian dari kita, sudah tiada. Maka tidak ada cara lain kita melanjutkan cita-cita beliau. Kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman saudara-saudara dekat beliau,
kita lakukan doa, kita akan amalan yang terbaik yang ditujukan untuk orang tua kita. Dan sekali lagi beruntung sekali kalau orang tua kita masih ada. Belajarlah dari pengalaman orang-orang yang sudah orang tuanya tiada. Maka meskipun mereka akhirnya kaya dan akan mengatakan, seandainya ibuku masih ada, seandainya ayahku masih ada, mau minta umroh setiap bulan, saya akan umrohkan. Mau haji setiap tahun, saya hajikan, saya mampu. Tapi percuma, Bapak Ibu. Untuk itulah, bagi Bapak Ibu yang masih ada, manfaatkanlah sebaik mungkin. Manfaatkanlah surga dunia ini. Manfaatkanlah ayah ibu yang tak akan ternilai dibanding apapun. Seandainya kita mempunyai harta seluruh isi dunia, kemudian kita ingin membalas kebaikan ayah ibu kita, tak akan terbayar sedikit pun. Tak akan terbayar kebaikan orang tua kita selama ini. Demikian renungan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jadikan renungan ini di waktu-waktu tertentu, malam sebelum tidur atau malam sebelum subuh, dan lebih bagus adalah buatlah renungan sendiri dengan kata-kata sendiri, dengan pengalaman sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.